Hai sahabat, bertemu kembali dalam program I Love You Darling, dialog ringan. Yes, Yono, Evodia, Sandy, hidup dan kehidupan. Episode kali ini kami akan berbagi cerita bagaimana arti persahabatan dalam suka dan duka. Ini topiknya masih terus tentang persahabatan ya. Ini memang 3 sahabat yang unik ya. Di awal kami sudah ceritakan. Bersama saya, sahabat-sahabat saya akan menyapa sahabat semua. Yes. Hello, Yono. Hai, Sandy lagi. Ya, inilah kami sahabat, semoga dapat menghibur ya dalam situasi yang sangat sulit saat ini. Semoga perbincangan-perbincangan dialog ringan kami bisa menghibur sahabat semua. Setuju enggak? Setuju dong. Ya, karena Itu kan tujuan kita ya. Apa ya? Mungkin bisa dibilang itu kan testimoni, perjalanan hidup, Ya. suka duka, banyak Ya. pahitnya. Ya, dan kali ini kita akan coba gali lebih dalam lagi ya tentang arti persahabatan dalam suka dan duka. Yono mau cerita persahabatan dalam suka dan duka, atau mau suka dulu lalu atau duka terus? Sebenarnya sih kalau hidup itu kan konflik interest. Ya kan? Sepertinya orang lihat kita suka, nggak taunya hati kita duka, gitu kan ya? Ya. Kadang mungkin saya harus baik sama ibu, kadang saya harus baik sama Mbak Sandy, tetapi di dalam hati saya tertekan. Itu kan namanya Berarti selama ini dia tertekan. ya ini kan sebuah kejujuran. Padahal orang lihatnya Yono baik banget, padahal kan kadang-kadang kita kan harus nyocokin kan, saya harus begini, saya harus begini. Ini kan sebenarnya sebuah keterbukaan, apalagi kalau saya kan di sini yang Jawa cuma saya tok gitu kan ya. Ibu orang Batak, Mbak Sandy orang Sunda, ada Belandanya lagi kan, aduh sudah hancur deh. Nah orang Jawa itu kan memang tradisinya beda. Kadang kita nggak senang, kita nggak boleh ngomong nggak senang. Kadang kita apa, nggak boleh apa. Nah sementara kan untungnya saya dari kecil tuh kan memang saya agak-agak banyak berteman dengan orang-orang di luar keluarga saya, sehingga waktu saya masih muda itu kan sudah mulai mempelajari mungkin ya apa karakter orang atau apalah ya dari berbagai. Kan lu dulu hidupnya di Singapura dulu. Iya, maksudnya waktu saya masih sebelum umur 20-an. Nah, di bawah 20-an tuh kan saya sudah banyak pengalaman bergaul dengan orang-orang selain keluarga saya. Berarti kan di situ kan Keluar dari berarti kan saya harus mempelajari bagaimana sih gitu. Nah, kebetulan kalau saya dengan Bu Evodia, dengan Bunda itu kan, Bunda ini tipikalnya lebih sebenarnya dua-duanya sama. Bunda mentor, Mbak Sandy mentor, tapi kan ada perbedaan mentoringnya di mana. Nah kalau Bunda itu Kok kan kamu lebih... bisa cerdas ya bicara mentoring? Iya kan? Karena bergaul sama kita mentor ya. Iya. Nah kalau saya kan memang hidup saya kan beraneka ragam, macam-macam. Misalnya Bunda tadi mentor apa, lu selesaiin dulu. Oh iya, jadi kalau Bunda konflik gitu kan. Kalau Bunda ini kan mentornya itu kan lebih ke ilmu-ilmu yang sifatnya pendidikan gitu kan ya. Oh ini loh, cara ini sama, dua-duanya sama gitu. Bagaimana kamu bersosialisasi dengan orang tetapi di bagian yang lain mungkin lebih ke kedisiplinan, pendidikan dan seterusnya. Nah kalau Mbak Sandy sendiri ke saya itu kan lebih pergaulan antar teman ya. Bagaimana kamu memposisikan dirimu supaya orang itu nyaman dengan kamu, supaya pelan tapi pasti kamu akhirnya mulai satu persatu bisa diterima dan dipercaya oleh orang-orang yang besar, katakan seperti itulah Bu. Saya baru menyadari ya. Tentang apa ternyata, ini? ya, ternyata memang Yono ini cerdas
setelah dia tidak dekat sama saya. Karena kalau di hadapan saya tidak pernah menunjukkan kecerdasan. Soalnya dia itu sekolahnya tidak tinggi, jadi dia bosen dengar pendidikan. Jadi dia lebih senang mencari uang, terus dia lebih senang di jalanan gitu, apa sih namanya, di praktek kehidupan. praktek kehidupan. Praktisi, ya. Nah, dia praktisi. Oh, dia praktisi. Practitioner. Ternyata sekarang saya bisa lihat dia memang kalau bertemu sama saya menunjukkan sesuatu seperti disagreement begitu ya. Sebenarnya dia sedang mempelajari dan imitate saya ya. Sehingga ketika di luar ternyata dia cerdas, tapi di depan saya sepertinya dia tidak menerima ya. Oh, sekarang saya tahu dia. Jadi berarti pendidikan saya berhasil dong ya. Iya dong, iya Ya. dong. Jadi sama orang lain dia berceramah, Oh, sama kita nggak bisa. Iya. Nimba Ya. ilmu ya, nimba ilmu. Untuk Ya namanya orang juga nggak lain. sekolah kan. Tapi salut ya. Sekolah Dia alam, mau belajar ya. Kalau Otodidak. kalau memang dia tidak berpendidikan tinggi begitu ya, dia bisa bercerita seperti tadi. Ya karena Ya, dia, itu dia luar mau biasa ya. menerima kekurangannya Ya. dia. Ya, belajar ya. Dia mau menerima kekurangan dia Jadi- dan mendengar ya. Ya. Ya, saya lebih banyak mempelajari tentang orang. Iya. Nah, balik lagi kan kenapa? Misalnya saya dengan Bunda ya, kalau dibilang opportunity, setiap orang itu pasti punya opportunity. Iyalah, ada maksud. Ketika memang dia punya kemauan. Saya sudah buktikan saya di usia saya anggaplah tahun 95 itu berarti saya umur berapa ya, Bun? Kalau tahun 72 saya lahir. Aku 23. 23 tahun Iya, saya berarti itu kita sudah beda. mulai 7 bisa tahun ya. membuktikan bahwa saya bisa, dan itu di negara orang, di Singapura gitu kan. Nah, walaupun saya mungkin secara akademis saya tidak seuntung orang-orang yang sekolahnya tinggi. Berapa tahun lu di Singapura? 7 tahun, Wow, Bu. lama Ya loh. ampun. Aduh, jadi orang mahal kan di sana. Ya kan? Dan saya di sana bisnis. Saya di sana bukan sebagai turis atau apa, walaupun Dan bukan sekolah ya, Ah, tetapi benar. sekolah kehidupan ya. Iya. Cari duit. Nah, Nah, sehingga luar biasa. dari situ saya sebenarnya kehidupan yang paling bermakna di antara semua sampai sebelum saya ke Singapura itu adalah ketika saya di Singapura. Betapa pentingnya kita mengenal sesama orang-orang yang satu negara. Jadi di luar negeri, di Singapura yang saya tahu, yang saya alami, itu tidak ada kesombongan di sana, walaupun karena sama-sama Indonesianya bisa, kalau orang Jawa ngomong tuh sengkuyungan gitu, lebih bersahabat, lebih Karena dekat. jauh ya. Iya, padahal sebelumnya kan Jadi di ada Jakarta. rasa persaudaraan ya. Iya, sebelumnya saya di Jakarta, sebelumnya saya di Surabaya. Saya asli Surabaya, kan di Surabaya itu ada jauh. Nah, maka saya pulang dari situ, saya mulai kan, saya harus membentuk teman-teman yang bisa untuk Berbisnis. seperti tadi bilang, suka dan duka dulu dong, Iya, Mbak, oke, bersahabat oke. kan. Iya, bersahabat. Karena bisnis itu kan gampang lah ya. Bagaimana kan kita ini ada satu kenyamanan. Mungkin saya tipenya tidak terlalu terbuka di keluarga saya. Banyak kejadian-kejadian yang bahkan ibu kandung saya banyak yang tidak saya kasih tahu, karena buat saya ibu adalah beban. Nah, ketika nanti saya tambah beban lagi, kesian dong, gitu ya. Ya. Sakit. Kalau meninggal gimana? Kita mumi juga nggak bisa kan, ibaratnya kan gitu. Nah, maka di situ saya ketemu sosok ibu baru, yaitu Bunda kan, Bu Evodia gitu. Nah, karena kan kita mulai ada satu perjalanan apa, saya ketemu kakak baru yaitu Sandy Harun. Nah, di situ kan saya harus, memang prinsip saya itu saya harus selalu menjaga itu dalam artian mencari musuh itu kan gampang, karena kalau nanti saya buka lagi kehidupan saya sampai waktu saya masih sebelum umur 20-an itu kan banyak sekali permusuhan yang terjadi, bukan karena saya tetapi karena keadaan yang membuat saya akhirnya dimusuhin gitu. Nah, maka dari situ kan betapa Belajar saya, ya? betapa saya protek, saya harus menjaga Bu Evodia, karena saya nanti kehilangan Bu Evodia, saya nyari ibu lagi gimana caranya gitu kan. Terus Mbak Sandy itu Kalau saya buat kan selalu Mbak Sandy anterin ke sini, Mbak Sandy anterin ke Iya, sini. iya. Kan? Tapi kan Kenapa dari situ begitu? dari situ saya pelajari ini orang. Jadi gini, Mbak mungkin nggak tahu, tapi kan perjalanan waktu itu kan saya di Singapura,
Mbak Sandy ternyata kan akhirnya saya tahu, oh ini band, ini si Madrim. Jadi kita sama-sama Bun, sama-sama di airport Soekarno-Hatta kan. Turun pesawat nih ceritanya, saya itu antrian panjang Bun di imigrasi, tahu nggak, sampai berkeringat kan kita di situ. Terus ada orang perempuan sama anak 2 cowok cewek itu masuk ke toilet ceritanya kan. Saya lihat, ih siapa itu, aku bilang, ya ampun itu artis, saya bilang gitu kan. Beneran, itu pertama. Tapi Mbak Sandy nggak lihat, nggak mungkin dong lihat saya gitu. Tahu nggak Bun, nggak pakai antrian, tahu-tahu masuk ke custom, cetak gitu kan. Nggak pakai antri, tahu-tahu sudah keluar dari imigrasi Bun. Kita ini masih setengah jam lebih kali ngantri gitu kan. Nah waktu itu dalam hati saya, ih enak kali ya kalau barangkali satu hari saya bisa kenal dengan orang itu. Saya bilang, oke. ini serius, ini serius. Nah setelah itu kan saya lupa. Ya, akhirnya bunda lagi kan, ini sebenarnya biar keroknya Bu Evo ini sebenarnya Bu Evo dia ya kan. Ya akhirnya ada beda buku itu di situ benar-benar nyata. Saya ketemu sama Mbak Sandy dan inget loh, Mbak Sandy yang minta nomor telepon saya. Coba Mbak Sandy, iya kan, mahal. Kan saya bilang saya butuh ketawa-ketawa. Ya kan, ketawa itu kan mahal. Ya. Gitu. Jadi perjalanan Yono ya orang yang dukanya sukses ya. Dukanya dia belum cerita, dia tadi sukanya. Suka aja belum selesai ya. Oh, Dukanya dukanya itu bagaimana saya dia mulai. kan di Singapura punya duit, di Jakarta masih punya duit. Nah sekarang dukanya belum cerita. Ya, dukanya, tetapi gini, duka mungkin lebih banyak saya alami di luar konteksnya yang bukan sahabat saya ya. Iya. Duka ketika kita itu sudah mulai ekonomi sudah mulai krisis ya gitu, krisis kan. Nah saya pulang dari Singapura itu kan bisa dibilang saya baru mencoba-coba peruntungan bisnis di Indonesia gitu. Dan saya semua bisnis-bisnis yang saya coba itu kan dalam pencarian, masih kayak belum ketemu gitu ya. Yang cocok itu yang mana sebetulnya gitu ya? Yang sesuai dengan jiwa saya, yang saya bisa all in gitu kan. Itu kan belum ketemu sehingga banyak sekali uang saya dari sono itu yang akhirnya pelan-pelan kan kebuang sampai akhirnya mulai saya jatuh. Saya nyoba lari ngobrol dengan Bu Evodia. Saya pikir kan biasanya kalau kita jatuh miskin kan malah dihindarin gitu ya. Ternyata nggak juga, kebal kan. Bu Evodia tetap kebal ya karena basicnya kan sosial gitu. Terus ketika saya jatuh, saya ingat sekali sampai Mbak Sandy itu udah kayak ini apa namanya itu Bun? Analis ya. Jadi rumahmu yang di sini gimana, yang ini gimana, yang ini gimana gitu kan. Saya bilang jaksa. Iya kan. Saya bilang entek, Mbak. habis. Ya, polisi lah. Ya ternyata kan iya, tapi kan ternyata ada hal lain yang saya terima jauh lebih berharga, yaitu saya dapat Bu Evodia, saya dapat Mbak Sandy. Itu kan menurut saya lebih berharga ketimbang harta bisa dicari satu saat bisa dicari gitu. Terus akhirnya lu dapat batik. Ya kalau itu kan prosesnya saya jatuh. Ketika saya jatuh itu kan saya pulang Bun di mana namanya itu di Klaten ya, saya pulang di Klaten. Karena nggak bisa sewa rumah lagi ceritanya. Nggak ada penghasilan, sudah ada penghasilan. Saya di tengah jalan harusnya kan saya dikontrak kan, saya dikontrak untuk satu perusahaan gitu, dan ternyata setelah technical meeting dibatalin lah, katakan seperti itu, sehingga semua planning kita ini kan rusak. Sampai itu yang namanya saya mau ngangkat kaca untuk apa namanya itu, kaca kantor itu loh, ya partisi itu, tapi yang dari kaca itu saya nggak ada duit. Saya titipin ke toko kaca, nggak mau, udah lalu lupain ya masa lalu. Mungkin di situ yang membuat saya akhirnya dengan istri mungkin lebih tegar gitu. Akhirnya kami memutuskan pulang dan kaca itu kami titipkan. Tiba-tiba Mbak Sandy lagi tahun 2011 ya kalau nggak salah kan, tahun 2011. Tahun berapa sih? Nggak apa-apa ya, maaf ya, ini ada backsound di belakang. Cuek aja. Tahun berapa? Tahun 2010 saya dipanggil sama Mbak Sandy. Nah kan mampus ya ampun. Ini bukan yes lagi. Yes sir. Udah stop nanti aja. Nah
setelah itu kan saya jadi pulang ke Klaten. Astaga, ini kemana? Udah kan, setelah itu kita memutuskan kita pulang ke Klaten. Sudah kan bla 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 apa. Akhirnya Mbak Sandy itu memanggil saya untuk Yono, saya mau mengeluarkan batik katanya gitu kan, mau mengeluarkan bisnis batik. Nah di situ kan saya bilang, aduh Mbak, ini gila aja, nggak mungkin deh. Lebih baik saya jadi asisten kamu kerjasama dengan desainer kan, lu kan senior model ya, profesional model, ya udah pakai desainer itu, saya yang jadi asistenmu, saya mendampingin sampean. Saya bilang, kata Mbak Sandy, pokoknya kalau bukan lu yang bikin saya nggak mau, kata Mbak Sandy gitu kan. Hasil akhirnya maaf ada nyamuk. Hasil akhirnya kan saya coba, saya terima tantangan Mbak Sandy. 1 tahun rusak batiknya, Bu. Oke, saya akan stop di sini karena ini pasti cerita menarik di balik itu. Ya, yeah. Kita akan lanjutkan lagi dalam episode berikutnya karena ini karena ini cerita yang soal kehidupan ya. Sahabat. Bagaimana kita dari yang ada. Ya, jadi kemudian intinya kalau dari saya penutupnya adalah saya kaya raya, akhirnya saya jatuh, tapi saya dapat Bunda Evodia, saya dapat kakak Sandy Harun. Itu aja intinya dari saya kan. Ya mungkin itu adalah arti sahabat untuk saya gitu. Lanjut. Jadi saya tidak perlu lagi membuat resume hasil dialog kita, dialog ringan ini, karena Yono sudah meringkaskannya ya, apa yang kita bisa belajar. Betul. Ya ketika kita jatuh ternyata sahabat segalanya. Ya, sahabat segalanya. Setuju. Baiklah sahabat semua, kita akan akhiri episode kali ini dan kita akan bertemu kembali dalam episode berikutnya dalam dialog ringan bersama Yono Evodia Sandy. I love you darling. Bye.